Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Nisa dari Batang, Jawa Tengah. Pertama-tama, alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang sedalam-dalamnya atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua, dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah juga berkali-kali saya mendapat keajaiban dari sholawat yang saya dawamkan. Saya ingin berbagi pengalaman keajaiban sholawat yang sudah saya rasakan. Sebenarnya saya sangat mencintai sholawat karena saya mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW sejak saya masih kecil, masih kelas 6 SD. Tetapi pas waktu sejak kecil itu saya cuma baca sholawat asal-asalan, dan dulu-dulunya pun menginjak dewasa dan remaja saya pun sudah mendawamkan sholawat, tetapi tidak sebanyak ini dan tidak segencar ini setelah saya bergabung dengan Bapak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah saya haturkan kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, sujud saya sedalam-dalamnya. Begini pengalaman saya, semoga bermanfaat, dan tujuan saya tidak ada tujuan riya ataupun sombong ataupun pamer ya. Sejak saya bergabung dengan Bapak Ustadz Mursid pertengahan Ramadan, sebenarnya masalah saya itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah masalah hutang saya riba di bank. Setiap bulan saya harus membayar cicilan ke bank. Sekitar 1 bulan gaji saya tuh habis untuk membayar hutang saya di bank. Maka dari itu setiap saya gajian itu saya sudah tidak dapat, dapat itu cuma sedikit sekali, cukup untuk makan dan libur saya, dan juga terkadang kirim ke Indonesia, terkadang pun tidak. Dan juga masalah yang terbesar yang nomor 2 itu rumah tangga saya dengan suami saya, juga keluarga saya. Begini ya teman-teman, rumah tangga saya, suami tak tinggalin itu. Rumah tangga saya kocar-kacir karena nggak tahu ya, ada saja permasalahannya yang menguras air mata saya ini, ada saja. Pokoknya air mata saya ini tidak habis-habisnya dikuras karena masalah ini. Suami saya berulang-ulang kali meneror saya lewat WhatsApp saya, berulang-ulang kali mengebom hati saya, berulang-ulang kali menghancurkan hati saya, berulang-ulang kali membunuh hati jiwa saya, berulang-ulang kali bahkan dia itu sudah memiliki will lain. Dan si wanita itu pun sudah pernah sempat ngechat dengan saya karena diberitahu nomor saya kepada suami saya. Tapi saya sudahlah, biar Allah yang mengaturnya. Saya tidak mau berdebat karena saya pun tidak mengenal dia, dia pun tidak mengenal saya. Kalau dia ingin mengkeroyok saya bersama suami saya pun silahkan, tetapi biarlah urusan ini menjadi urusan Allah. Yang pertama-tama saya tidak mau menghiraukan lagi. Saya sudah capek. Lebih baik saya bersolawat kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikannya. Itulah gerakan di hati saya, bisikan di dalam hati saya.
Berulang-ulang kali suami saya menyombongkan dirinya, pamer dia. Berulang-ulang kali WhatsApp saya diblokir. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang suami saya bukan jodoh saya ikhlas, saya rela ya Allah. Terus besoknya lagi WhatsApp saya dibuka lagi, kita berbaikan, saling ngechat, saling berbaikan ya. Tetapi setelah itu dia ngebom lagi, neror saya lagi. Bahkan dia pun ingin meminta sertifikat rumah saya, sertifikat sawah saya. Saya tidak menjawabnya, saya hanya diam. Dan biarlah masalah ini Allah yang selesaikan. Saya hanya menangis, dan menangis. Sungguh ya Allah, takdirmu itu adalah, saya beriman kepada takdirmu. Saya tunduk atas segala yang telah Engkau tentukan. Itulah bisikan di dalam hati saya. Walaupun suami saya seperti itu, tetapi dia adalah jodoh yang telah Engkau berikan kepada saya. Saya rela, saya terima segala keputusanmu ya Allah. Takdirmu tidak ada yang sia-sia. Itulah bisikan di dalam hati saya. Kemudian kami bertengkar dan diblokir lagi itu WhatsApp saya. Kemudian dibuka lagi, blokir lagi. Terus pada saat gencar-gencaran, dia meneror saya malam-malam setelah saya sholat isya. Dia membunuh saya seakar-akarnya, dan di dalam hati saya bertekad ingin melepaskan suami saya. Dan saya katakan kepada Allah, ya Allah, karena suami saya bisa istighfar dan menangis sejadi-jadinya seperti ini. Karena suami saya mendawamkan sholawat ini dengan gencar, dengan banyak, dengan pokoknya tanpa hitungan. Setiap detak nafas jantung saya beristighfar, ya Allah, karena suami saya menjadi dekat kepadamu. Saya bisa menangis, saya bisa mengaji, ya Allah, saya bisa pasrah. Tetapi kalau Engkau mengizinkan saya berpisah, saya ikhlas, saya rela daripada hati saya tersakiti, ya Allah, saya ikhlas. Dan suami saya pun sudah mengatakan ini itu dan menghancurkan hati saya, harapan saya, masa depan saya, juga sudah mempermalukan dirinya di hadapan keluarga saya. Dan besoknya setelah itu WhatsApp suami saya blokir karena saya sudah tidak tahan dengan perkataan suami saya di WhatsApp. Saya tidak kuat, saya tidak mau menangis lagi. Setelah 2 hari tidak saya buka itu blokir, suami saya menelpon di nomor saya. Tetapi karena pagi-pagi saya masih sibuk, dia menelpon ke adik saya, dan sama adik saya itu di video call kalau anak saya itu kecelakaan. Setelah itu adik saya telepon ke saya bahwa anak saya kecelakaan. Saya menangis histerius. Pada waktu itu tanggal 8 hari Sabtu. Dan akhirnya saya buka blokir saya dan saya telepon kepada suami saya. Suami saya bilang, kamu sungguh bodoh, kenapa nomor WhatsApp saya kamu blokir? Ya iyalah, lewang kamu menyakiti saya terus. Terus di antara kita saling diam dan tidak lagi bertengkar karena memikirkan anak saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Karena anak saya benar-benar membutuhkan biaya dan membutuhkan perawatan. Karena saya sedang bekerja, maka suami saya yang menunggu anak saya di rumah sakit. Pas besoknya
hari Minggu saya libur dan suami saya menelpon ke saya kalau anak saya butuh biaya untuk operasi giginya, untuk jahitan di atas bibirnya, dan juga untuk memperbaiki giginya. Tetapi di dalam hati saya, ya Allah, saya tidak punya duit. Saya tidak punya duit, ya Allah. Bagaimana ini? Sedangkan majikan saya sudah menggaji. Barusan minggu kemarin majikan saya memberikan gaji saya. Terus kalau saya mau meminta lagi, bagaimana ya Allah? Di bulan ini saya bekerja. Baru saja 1 minggu saya bekerja. Di bulan ini saya bekerja cuma 1 minggu. Dan bagaimana ya Allah hutang saya kalau saya minta gajian saya lagi? Akhirnya dengan pede saya pulang. Waktu itu saya pas lagi libur di masjid. Terus saya pulang dan berkata kepada suami saya akan minta duit kepada majikan saya. Dia bilang, apa bisa? Iya, saya dengan pedenya mengatakan iya. Terus waktu itu selama dalam perjalanan saya berzikir kepada Allah. Dan saya bersolawat kepada Allah dengan penuh yakin dan kemantapan hati kalau Allah itu akan menolong saya. Dan setelah sampai ke rumah, saya bilang kepada majikan saya, Mama, karena saya panggil dia Mama. Ma, saya mau bicara sama kamu. Saya ingin, tetapi saya langsung menangis sebelum saya berbicara kepada majikan saya. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Saya tidak bisa menahan air mata kesedihan saya. Terus majikan saya memandang saya, ada apa? Terus majikan saya bilang, kamu bicara yang tenang. Terus saya bicara, Ma, sebelumnya saya minta maaf. Saya mau minta gajian saya bulan ini. Saya tahu Mama barusan menggaji saya. Oh, enggak apa-apa. Berarti bulan ini kamu ambil sekarang dan tidak usah nunggu tanggal 30. Sebenarnya saya gajian itu setiap tanggal 30. Tetapi waktu itu tanggal 9 saya sudah meminta gajian saya. Dan alhamdulillah sujud syukur saya majikan mau mengasih gajian saya pada waktu itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah sekali. Bahkan majikan saya mengasih bonus $500 Hongkong untuk anak saya. Alhamdulillah saya bersujud, saya menangis. Saya bersujud kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Dan saya berpikir lagi Pak Ustadz, ini gajian bulan ini sudah saya minta tanggal 9 untuk membayar bank tanggal 30, berarti saya tidak bisa lagi. Tanggal 30 sudah saya minta gajian saya dan saya kirimkan ke Indonesia. Terus bagaimana nasib saya ya Allah? Bagaimana nasib saya ya Allah? Bagaimana? Tetapi saya dengan pede saja. Nanti Allah yang akan mengaturnya. Nanti Allah yang akan mengurusnya. Biarlah uang ini saya kirimkan ke Indonesia untuk membiayai anak saya. Terus pas besoknya hari Senin, saya dikasih lagi kepada anak majikan saya 200. Terus setelah 2 minggu lagi saya mau libur, saya dikasih duit lagi sama majikan saya 200 untuk libur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sekarang saya dikasih lagi 200. Alhamdulillah Pak Ustadz.
Di dalam hati saya bergumam, ya Allah, saya tidak punya duit untuk membeli sepatu. Saya tidak punya duit yang berada di tangan saya itu pas-pasan sekali. Terus alhamdulillah saya lagi bekerja, majikan saya panggil saya ngasih duit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus pas tanggal 30 jatuh tempo pembayaran saya di bank, Pak Ustadz ya. Itu saya bingung sekali. Dari pihak bank itu mengasih keringanan sampai 6 hari ya Pak Ustadz. Terus waktu itu saya bingung, ya Allah, saya berdoa kepada Allah. Waktu jatuh tempo sudah hampir mendekati pembayaran bank, tetapi uang gajian saya sudah tak kirimkan ke Indonesia pada tanggal 9 kemarin. Ya Allah, saya tidak mau meminjam lagi. Cukup Engkau yang menjadi penolongku, ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Mudahkanlah aku dalam membayar bank, mudahkanlah aku dalam urusanku ya Allah. Terus tiba-tiba majikanku itu besoknya bilang, kamu mau besok kamu gajian atau hari ini gajian? Alhamdulillah Pak Ustadz, majikan saya bilang begitu. Alhamdulillah gajian saya berarti dalam 1 bulan itu dibayar 2 kali Pak Ustadz. Alhamdulillah 1 bulan saya mendapatkan gajian 2 kali. Alhamdulillah sekali. Terus setelah itu majikan saya selalu bilang, kamu mau gajian lagi, kamu mau gajian lagi. Nah saya bengong Pak Ustadz, saya bengong. Saya bilang jawab iya, tetapi saya bengong, kok mau dibayar gaji lagi, digaji lagi. Ini majikan. Terus akhirnya saya terdiam. Terus majikan saya bilang, kamu mau gajian bulan depan saya bayar sekarang, terus gajian bulan depannya lagi saya tak kasih sekarang hari ini juga, kamu mau? Saya bengong Pak Ustadz, saya bengong, saya nggak tahu harus jawab apa. Saya bilang iya, tetapi saya bengong Pak Ustadz. Terus saya terdiam. Terus majikan tiba-tiba ngasih saya duit, ini tak kasih 200 buat kamu besok potong rambut dan untuk keperluan kamu besok libur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sekali Pak Ustadz, alhamdulillah sekali. Allah selalu mencukupi saya, alhamdulillah sekali. Dan juga ada keajaiban lainnya lagi Pak Ustadz ya. Pada waktu itu saya pergi ke toko Indo mau membayar kacang atum Garuda kesukaan saya. Itu ndak ada duit. Terus saya bergumam di dalam hati, lewong dompet tidak ada isinya, kok tak bawa ya? Aduh gimana ini? Sudah tak cari-cari duit ndak ada, ya udah saya pulang nggak jadi bayar itu kacang atum. Terus besoknya dompet itu Pak Ustadz ya, mau tak bawa lagi. Saya bilang ini dompet tidak ada duitnya, masa mau tak bawa lagi? Kemudian saya buka, loh kok ada duit di sini 100? Uang dari mana ini? Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus keajaiban satunya lagi Pak Ustadz. Pada waktu itu saya mau mentransfer uang ke adik saya. Saya kira di dompet saya itu ada duitnya, tetapi saya buka-buka itu tidak ada duitnya dan saya terpaksa harus pencet ATM saya. Akhirnya saya pencet ATM saya dan saya transferkan ke adik saya. Dan pas waktu itu hari libur, dompet saya itu tidak saya bawa. Pas hari Senin itu tak bawa. Setelah tak bawa, mau hendak saya bawa,
Terus tak buka, loh kok ada uang lagi di sini? Ini duit dari mana? Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Nggak tahu Pak Ustadz ya, walaupun sedikit, tetapi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya merasakan Allah itu benar-benar mencukupi kebutuhan saya, walaupun itu tak seberapa, tetapi Alhamdulillah saya tidak jadi kesulitan dalam keuangan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dompet saya selalu ada duitnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan keajaiban satunya lagi Pak Ustadz, waktu itu majikan ngasih duit ke saya untuk belanja, dan duit itu ditaruh di depan meja dia. Saya belum apa-apain itu duit. Terus saya bilang ke majikan saya, kalau harus belanja ini, belanja ini, belanja ini, dan saya tulis di buku. Setelah itu saya letakkan buku Pak Ustadz. Terus waktu itu saya ambil mangkok. Terus majikan tidak mau mengasihkan duit itu. Majikan bilang, loh ini duit kok tinggal 100, padahal duit ini 200 tadi. Saya jawab, saya tidak tahu Mam, saya tidak tahu. Terus saya masuk ke dapur, loh duitnya kok sudah ada di catatan belanja $100 ya Pak Ustadz. Saya berpikir kalau saya ngomong sama majikan berarti saya nanti dituduh mencuri. Akhirnya saya diam dan duit itu saya kasihkan ke teman saya. Dan akhirnya majikan ngasih duit lagi 100, berarti saya dikasih duit majikan itu 200 plus sama yang uang terbang di buku catatan belanja itu Pak Ustadz. Ya Allah, sungguh keajaiban ya Allah Pak Ustadz. Padahal duit itu belum saya ambil, di depan mata majikan saya itu belum saya ambil, tetapi duit itu tiba-tiba berada di uang catatan belanja saya. Saya berdebar-debar jantungnya Pak Ustadz, karena saya takut dituduh mencuri. Karena sebelumnya saya bergumam di dalam hati, ya Allah, saya ingin membantu teman saya. Andaikan engkau ngasih duit walaupun sedikit, saya akan kasih duit itu ke teman saya. Dan inilah jawabannya Pak Ustadz, inilah jawabannya. Dan sebelumnya pun banyak sekali keajaiban sholawat yang Allah berikan kepada saya, itu banyak sekali. Dan sekian dulu ya teman-teman, insya Allah bisa disambung lagi. Semoga bermanfaat dan semoga bertambah semangat dalam bersolawat, dan semoga bertambah yakin dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya syukur, alhamdulillah, 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 Allah telah menjadikan saya makhluknya yang diizinkan untuk bersolawat kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.